Apa kau juga akan masuk? Kau pikir aku gila? Untuk apa aku masuk ke tempat kotor itu? Baginya, tempat itu kotor bukan hanya karena debu atau reruntuhan, tapi karena darah, keringat, dan air mata rakyat telah tertumpah di sana. Harold dan Pelia akan membimbingmu. Toongka berkata sambil melirik ke arah Backrocks, Hillsman, anak-anak serigala, dan Locke. Dia mencium aroma kuat dari mereka. Matanya juga sempat menatap dua anak kucing di pelukan Cale. Lalu ia melirik ke arah Choi Han yang sedang berbicara dengan Rosalind, dan berkata santai. Kau menarik karena kau lemah. Seseorang yang lemah, tapi entah kenapa terlihat kuat. Choi Han menatap Toongka. Toongka tersenyum lebar, lalu mulai melangkah mendekat. Apa, mau bertarung lagi? Choi Han hanya menghela napas dan mengabaikannya. Cale memperhatikan interaksi mereka sebelum menoleh ke Bilos dan Harold yang sedang berdiskusi. Ia kemudian mulai membelai anak-anak kucing di pelukannya sambil bernyanyi pelan. Ayo tangkap tikus, ayo tangkap tikus. Berapa banyak tikus? Kaki depan On mengetuk lengannya. Sekali. Cale terus bicara. Jangan sakiti dia. Hidup itu berharga. Hong mendengus. Ketuk, ketuk. 2 kali. Saat itu, sebuah suara samar masuk ke dalam pikiran Cale. Haruskah aku ikut juga, manusia? Cale membisikkan jawabannya seolah-olah berbicara hanya pada anak-anak kucing itu. Kamu harus menangkap sesuatu yang lain bersamaku. Mendengar kata, sesuatu yang lain, dengan ekspresi Cale yang serius, anak-anak kucing dan naga hitam itu pun terdiam. Tak lama, Harold dan Toongka mendekati Cale. Toongka menunjuk Harold. Kepala suku kami akan memandumu. Pelia juga akan ikut. Apakah kalian sudah membersihkan mayat para penyihir di dalam menara? Masih ada beberapa yang tertinggal, jawab Harold tenang. Raon mulai bicara. Kurasa kau cuma takut pada mayat Putri Duyung. Tenang saja, aku pastikan mereka tak akan mendekatimu lagi. Cale tidak merasa takut, sebenarnya. Tapi ia tidak ingin bertemu Putri Duyung lagi, jadi dia memilih diam. Toongka menatapnya, lalu berkata, mereka tidak perlu penghiburan jiwa. Bagi warga, kremasi adalah bentuk penghiburan jiwa dan juga cara mencegah penyakit menular. Tapi beberapa mayat dibiarkan, mungkin karena mereka adalah para pelaku pembantaian terbesar. Para penyihir membutuhkan eksperimen, dan untuk itu, mereka butuh objek uji coba, rakyat. Aku akan menghapus semua jejak mereka setelah tak ada lagi penyihir di kerajaan ini. Meski menara penyihir telah tumbang, para penyihir di luar sana belum sepenuhnya hilang. Sebagian dari mereka adalah penyihir yang menjauhi kekuasaan, yang hanya mencintai riset. Mereka sedang mencari jalan keluar, dan Alberus Crossman akan jadi pelindung mereka. Cale pun bertanya, bolehkah aku masuk? Harold, ya, ketua, Tuan Muda Cale, saya akan membimbing Anda. Pekik, pintu menara terbuka. Cale berkata santai pada mereka. Bau busuknya terlalu kuat, buka saja pintunya, biar baunya keluar. Dan, tolong tutupi mayatnya. Aku lemah, tak tahan melihat mayat terlalu lama. Toongka mendengus, tapi tetap memberi perintah. Cale melihat Rosalind yang pucat namun tegar. Ia lalu melangkah masuk ke dalam menara. Haruskah saya memandu Anda lantai demi lantai? Tanya Harold. Langsung ke atas, jawab Cale. Ke kamar sang tuan. Aku ingin tahu bagaimana rasanya melihat dari atas. Lift sihir, satu-satunya alat yang tersisa, masih berfungsi. Mereka berdiri di atas platform itu, dan perlahan naik. Aneh juga kau tidak merusaknya. Kita perlu cadangan, untuk berjaga-jaga. Oong, getaran lembut terdengar saat mereka naik. Lantai 20, puncak menara. Itu kamar sang tuan? Ya, benar. Tapi tuan muda, Cale tak menghiraukannya dan langsung memutar kenop pintu. Klik, terbuka. Benar-benar kacau, meja, kursi, buku, karpet, semuanya hancur. Hanya satu hal yang masih berdiri tegak, jendela besar dengan pemandangan yang megah. Kepala Harold, bolehkah aku mendekat ke jendela itu? Tentu, biar saya antar. Boleh aku sendiri, aku ingin berpikir dalam diam. Harold tampak ragu, tapi Choi Han mundur dan berdiri di depan lift. Backrocks ikut bergabung. Pelia bicara. Saya akan mendampingi Tuan Muda. 5 menit saja, tidak apa-apa. Tentu, biarkan satu pintu terbuka, agar aku bisa merasa lebih tenang. Cale lalu melangkah di antara reruntuhan. Matanya menelusuri ruangan. Kalian merusak semuanya,
Tentu, ini kamar monster. Monster yang terbuat dari mana? Pembohong. Raon terdengar jengkel. Kau penyihir juga, kan? Harold tak menjawab. Ia anak campuran, darah penyihir dan darah tahan sihir. Seorang pengguna mana yang dibenci oleh mana itu sendiri. Kepala Harold Kodiang. Chale menatapnya dalam-dalam. Kau ingin menghapus semua jejak ayahmu, bukan? Ayahnya, Pister Kodiang, penguasa menara. Seorang monster sejati. Bagaimana kau tahu? Biar aku dengar jawabanmu dulu. Aku akan menyingkirkan menara sihir ini. Untukmu, bagaimana menurutmu? Bagaimana kamu tahu, mana yang memberitahuku? Kalimat itu terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat bermakna. Kalimat favorit sang penguasa menara sihir. Harold Kodiang, campuran antara penyihir dan manusia tahan sihir. Ia mewarisi keunikan dari kedua sisi. Namun, secara penampilan, ia lebih menyerupai seorang penyihir. Apa kau akan menggunakan garis keturunanku untuk memeras? Salah satu karakter sampingan paling berkesan dalam The Birth of a Hero adalah Harold Kodiang. Lahir tanpa sepengetahuan ayahnya, ditinggal mati oleh ibunya saat melahirkan, Harold dibesarkan tanpa kasih sayang. Dan sejak itulah kemarahannya tumbuh. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui Harold, sebuah fakta kecil yang hanya diketahui oleh pembaca dan penulis. Dalam novel, dikisahkan bahwa penguasa menara jatuh cinta setelah bertemu dengan Harold yang masih muda dan tengah berlatih sihir. Kenapa aku harus memerasmu? Hubungan darah bukanlah sebuah dosa. Chale menoleh dan menatap Harold dalam. Lagi pula, bukankah kalian semua terlalu terburu-buru? Musim semi dan musim panas sudah berlalu, musim panen sudah di depan mata. Rakyat memberontak terhadap menara sihir bukan hanya karena kekejaman, tapi karena mereka sudah tidak mampu membayar pajak lagi. Harold tahu semua ini. Dia bahkan lebih radikal dari Toongka, ingin melenyapkan semua penyihir dari dunia ini. Tapi, kau punya seorang penyihir dalam kelompokmu. Benar, Harold bisa merasakan mana, seperti ayahnya, tapi tak bisa menggunakannya. Ia pasti menyadari keberadaan Rosalind, tapi tidak Raon, kemampuannya belum cukup untuk itu. Apa rencana kerajaan Rohan terhadap menara sihir? Menara ajaib ini milikku. Aku tidak akan membaginya dengan siapapun. Chale mengingat betapa panjang dan rumitnya perjalanan untuk sampai di titik ini. Tidak mungkin dia akan menyerahkannya kepada kerajaan. Ia akan mengubah menara sihir ini menjadi pondasi kastil miliknya sendiri. Harold pasti sedang menganalisis semua kemungkinan dalam pikirannya sekarang. Karena Harold bukan hanya keras kepala. Dia pintar dan gila. Ia membayangkan dunia tanpa penyihir, tempat semua orang hidup berdasarkan kekuatan sendiri, atau kekuatan kuno. Tapi kenyataannya, dunia yang Harold impikan mungkin akan menciptakan ketimpangan yang lebih buruk antara yang kuat dan yang tidak. Tuan Muda Chale, bukankah kau ingin mengambil para penyihir dari kerajaan Whisper? Aku tidak butuh penyihir lagi. Di sisiku sudah ada keberadaan yang jauh lebih luar biasa. Manusia, pemandangan dari atas sini luar biasa. Raon yang agung ada di sini. Tentu saja, aku tetap akan membantu Pangeran Mahkota Alberu. Baiklah, Ketua Harold Kodiang. Chale menunjuk ke arah pintu. Saat itu, Chale Nim, sudah 5 menit. Choi Han mengintip melalui pintu yang terbuka. Dan, orang lain juga sudah datang. Harold tampak bingung, tapi Chale berkata tenang. Kau bisa dengarkan rinciannya dari orang-orangku. Chale menepuk bahu Harold dengan pelan. Silakan berdiskusi dengan baik. Tentu, Harold pun pergi menghampiri Bilos dan Hans. Bilos kemudian berbisik pada Chale. Tuan Muda, apa saya perlu membuat kesepakatan atas nama saya dulu? Transfer uang akan dilakukan atas nama Bilos, karena faktor mata uang dan politik. Ya, saya akan bayar depositnya sekarang, sisanya dalam sebulan. Urus saja, tapi saya ingin bertanya, berapa banyak yang Anda pikirkan untuk dihabiskan? Menara sihir ini, meskipun hancur, tetap menyimpan sejarah panjang. 100 juta, tidak, 1 miliar, Chale tetap diam. 10 miliar, Chale mengangguk, jaga tetap dalam kisaran itu. Tapi bangunan ini sudah hancur semua. Dulu menara ini bernilai lebih dari 100 miliar galon, tapi sekarang tak ada satupun alat sihir yang berfungsi. Karena itu kita tawar hingga 10 miliar. Gunakan fakta bahwa ini hanya kerangka kosong. Lalu beli juga tanah yang bagus di sekitarnya. Maaf, akan ada sesuatu yang bisa kita jual.
sepadan dengan harga menara ini. Bilos terdiam sesaat. Hah, baiklah, kita kan selalu bertujuan untuk untung sebesar-besarnya. Tentu, kalau begitu, saya akan lakukan yang terbaik. Chale tersenyum puas. Bilos menggeleng kecil dan mencoba tersenyum kembali. Hati saya berdebar mendengar jumlahnya, Tuan Muda. Pasti karena gembira. Bilos tak menjawab, hanya membungkuk dan kembali ke Harold. Chale Nim, Choi Han dan Backrox mendekat. Backrox melirik ruangan. Anda akan membersihkannya setelah dibeli. Tidak, semuanya akan dibuang. Backrox tampak lega. Chale meninggalkan jendela dan bersiap pergi. Ia akan kembali malam nanti. Kau merasa tidak enak badan? Tanya Toongka. Ya, suasana di luar riuh oleh perayaan. Toongka tahu mereka sedang kekurangan dana, tapi ini penting untuk membangun semangat rakyat dan merekrut lebih banyak orang. Dasar lemah. Chale menunjuk ke Choi Han. Tokoh utama perayaan masih ada. Aku perlu istirahat. Choi Han tampak tak suka, tapi Chale mendorongnya ke arah Toongka dan yang lainnya. Hahaha, ini luar biasa. Aku merasakan semangat prajurit kerajaan Wiper, seru Hillsman. Kalau begitu, aku pergi dulu. Chale meninggalkan perayaan. Backrox mengikutinya. Cukup berjaga di luar tenda. Ya, aku akan tidur. Itu cerita resminya. Backrox memang mudah diajak kerja sama. Chale kini memanggil 3 rekan rahasianya, On, Hong, dan Raon. Apakah kalian menemukannya? Kami punya firasat kuat, kami tahu dia ada di sekitar situ. Chale berganti pakaian dan menatap Raon. Kalau begitu, mari kita berangkat. Raon menyelimuti mereka dengan sihir tembus pandang dan sihir terbang. Mereka pun menuju kembali ke menara sihir, kali ini, ke bawah tanah. Perayaan masih berlanjut di luar. Api unggun menyala, lagu-lagu dinyanyikan, dan semua orang bersorak. Chale mengenakan tas sihirnya dan mengikuti anak-anak kucing yang diam-diam memandu melewati menara. Menara itu punya 20 lantai di atas tanah dan 3 lantai bawah tanah. Mereka turun ke lantai 15. Di mana dia? Lantai bawah tanah pertama. Sial, Chale salah masuk. Ia mengangkat anak-anak kucing dan berkata pada Raon. Ikuti aku. Mereka turun cepat dan diam-diam. Tidak meninggalkan jejak. Ha, hebat, itu cepat sekali. Kamu lemah, tapi secepat cakarku, manusia. Omong-omong, katamu dia ada di sekitar sini. Iya, dia ada di sekitar sini. Tampaknya memang sulit menemukan lokasinya cuma dengan indera penciuman mereka. Chale mengambil tongkatnya dari dalam tasnya. Yah, novelnya sendiri-sendiri membahas banyak sekali hal-hal yang tidak perlu. Tapi berkat itu, aku juga bisa menemukan informasi berguna. Orang itu bersembunyi dengan tubuh kecilnya di tembok rahasia dekat tangga menara sihir. Itu jalan yang diketahui oleh master menara sihir dan keluarganya saja. Dan si pengecut itu bersembunyi di sana. Pada akhirnya, dia berdiam di dalam sana dan terlalu takut untuk keluar karena penjaga. Setelah mencapai lantai bawah, Chale mulai mengetuk dinding sambil bergumam. Di mana itu? Ding, ding. Chale terus menuruni tangga yang diterangi batu bercahaya. Anak-anak kucing dan Raon mulai terlihat gelisah. Akhirnya, ia berhenti di depan dinding. Dong, ketemu. Ia menemukan 5 lubang berbentuk bintang. Chale menaruh batu sihir di tengahnya. Kriik, dinding terbuka. Di balik dinding itu, seorang anak lelaki yang sangat kecil, tampak kurus dan gemetar ketakutan. Chale sempat bingung. Wah, cegukan. Mueller cegukan sambil gemetar hebat. Matanya menatap Chale seolah melihat hantu. Hai, sapa Chale lembut. Namun, Mueller semakin ketakutan. On, Hong, dan Raon menatapnya dengan iba. Chale mengernyit. Kenapa bocah ini seperti melihat malaikat maut? Chale melirik ke arah On, Hong, dan Raon. Apa yang sedang terjadi? Tatapannya seolah bertanya. Namun ketiganya hanya mendesah dan menggeleng pelan. Sangat. Tangisan Mueller masih terdengar nyaring. Ia terisak keras tanpa henti, dan Chale pun akhirnya menoleh padanya. Mueller, si manusia setengah kurcaci dan setengah tikus, memang kecil. Bahkan lebih pendek dari kurcaci atau tikus biasa. Ia tampak seperti tokoh dongeng, begitu mungil dan imut, sampai-sampai kebanyakan orang dewasa mungkin ingin melindunginya. Tapi tidak bagi Chale, aku kasihan padanya. On dan Hong mengibaskan ekor, lalu perlahan mendekati Mueller dengan tatapan penuh iba.
Mueller, yang menyadari kehadiran mereka, justru gemetar semakin hebat. Tangisannya pun semakin keras. Aku juga kasihan padanya. Komentar On membuat Chale mendengus dalam hati. Tak perlu merasa kasihan. Mueller memang terlihat seperti anak kecil, namun kenyataannya dia adalah pria dewasa berusia 30 tahun. Ia adalah bagian dari keluarga pengembang menara sihir dan mengetahui banyak rahasia, termasuk garis pertahanan terakhir menara. Tapi dia terlalu takut, hingga mengabaikan permintaan terakhir ayahnya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Akibatnya, para penyihir mengalami kekalahan telak. Meskipun begitu, Chale tidak keberatan. Itu malah menguntungkannya. Meski pengecut, Mueller bukan orang bodoh. Ia tahu betul bahwa dalam dunia ini, menyelamatkan diri sendiri adalah yang terpenting. Dan justru orang seperti itulah yang disukai Chale. Tapi, Suop, Chale mulai lelah mendengar tangisan pria dewasa. Ia memutuskan untuk berhenti bersikap lembut. Hai, Mueller tersentak. Tatapannya membeku saat melihat batang baja di tangan Chale. Ia yakin ajalnya sudah dekat. Ceklek, ceklek. Tanpa bicara, Chale mengambil sesuatu dari tas ajaibnya. Sepotong roti dan sebotol susu. Ia menyodorkannya ke Mueller yang masih meringkuk di balik dinding. Mueller menatap benda itu, lalu mengangkat wajah ke arah Chale, melihat ekspresi kesal di sana. Makan itu, Mueller langsung menggigit roti dengan patuh, meski masih basah oleh air matanya. Melihat itu, firasat tak enak muncul di benak Chale. Dia tampaknya tidak berguna. Ia mulai ragu. Mueller seharusnya memiliki keahlian teknis dari darah kurcaci dan kelicikan serta ketelitian dari ras tikus. Kombinasi ideal untuk seorang konstruktor jenius. Tapi yang dilihat Chale saat ini, terima kasih banyak, lebih menyerupai orang tolol ketakutan. Chale hanya bisa menghela napas pahit. Sementara itu, On, Hong, dan Raon semakin dekat dan berdiri di sekitar Mueller, berusaha menjadi pelindungnya. Sayangnya, bukannya merasa lebih aman, Mueller malah makin gugup. 3 makhluk kuat, 2 kucing ras murni dan seekor naga, menatapnya lekat-lekat. Lalu suara dingin kembali terdengar. Tuk, tuk, Chale mengetuk dinding dengan batang bajanya, tak ada alasan khusus, hanya ingin menenangkan dirinya. Ia masih punya firasat buruk soal Mueller, namun tetap tak bisa membuangnya begitu saja. Wilayah Henitus memiliki banyak pengrajin dan konstruktor, terutama karena kekayaan tambangnya. Mueller, dengan bakat uniknya, akan sangat berguna. Apakah kau ingin hidup? Suara Chale terdengar pelan, namun bergema di lorong sempit itu. Mueller mulai terisak lagi. Tuk, tuk, Chale terus mengetuk dinding. Ia berpikir, mungkin ia harus sedikit lebih sabar pada pengecut satu ini. Maka ia tersenyum, meski senyum itu lebih terasa mengancam daripada ramah. Haruskah aku menyelamatkanmu? Mueller mengangguk cepat, remah roti beterbangan dari mulutnya. Chale merasa puas dengan respons itu. Kalau begitu, dengarkan semua yang kukatakan. Mengerti? Ya, Tuan, makan roti itu dulu. Mueller segera menurut. Chale menunggu sejenak, lalu melanjutkan. Kau tahu di mana ruang harta penguasa menara sihir, kan? Plop, roti di tangan Mueller jatuh ke lantai. Chale melirik roti itu dan berkata datar, ambil kembali. Mueller segera meraihnya. Ia tetap berjongkok, dikelilingi Chale, On, Hong, dan Raon di mulut tembok. Aku tahu kau tahu tentang ruang rahasia itu. Ruang sebenarnya milik penguasa menara. Ruangan di lantai 20 hanyalah umpan. Menara sihir menyimpan lebih banyak rahasia. Wajah Mueller mulai panik. Informasi itu seharusnya hanya diketahui oleh penguasa menara dan keluarganya. Tapi sebelum ia bisa memproses rasa terkejut itu, Chale melanjutkan. Kau juga tahu cara masuk ke lantai 4 ruang bawah tanah, kan? Mueller pucat pasi. Menara itu hanya diketahui memiliki 3 lantai bawah tanah. Bagaimana Chale tahu? Di saat Mueller menatapnya penuh ketakutan, Chale malah merasa seolah sedang menyandera seseorang. Padahal tujuannya hanya satu, menyelamatkan Mueller dan membawanya ke tempat aman. Chale tersenyum. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu hidup, asal kau menuruti semua perintahku. Mueller tampak putus asa, tapi ia langsung mengangguk cepat. Apapun, aku akan lakukan apapun. Chale mengangguk puas. Bagus. Mueller masih gemetar. Sosok pria di hadapannya membawa 2 kucing menakutkan, dan bahkan seekor naga. Tapi ia tahu, tidak punya pilihan lain. Sekarang,
tunjukkan jalan ke lantai bawah tanah keempat. Tapi kau butuh batu ajaib untuk pergi. Sebelum Mueller sempat menyelesaikan kalimatnya, Chale melemparkan sebuah tas ke arahnya. Mueller menyambutnya dengan kaget. Tas itu berat dan penuh dengan batu ajaib. Dengan cepat, Mueller melahap roti yang masih basah oleh air matanya, lalu bersiap turun ke lantai bawah tanah ketiga, diiringi oleh kelompok Chale yang mengelilinginya. Tangga itu berakhir di depan sebuah pintu menuju lantai 3. Tak ada tangga lain yang mengarah ke bawah. Namun, Mueller tampak tahu sesuatu. Ia mengeluarkan sebuah batu ajaib, lalu mendekati dinding. Tak lama, terdengar suara mekanisme yang bergerak. Kriek, sebuah lorong gua terbuka dengan suara berderit. Jalan setapak menuju lantai bawah tanah keempat kini tampak di depan mereka. Kamu masuk duluan, perintah Chale datar. Mueller, seperti tersihir, langsung melangkah maju. Chale mengikuti dari belakang, semangat terpancar di wajahnya. Jalan itu menurun perlahan, kering, tanpa kelembapan, dan dihiasi batu-batu bercahaya lembut yang menerangi lorong. Lantai 4, basement tersembunyi. Tempat ini hanya diketahui oleh penguasa menara, para penyihir yang diam-diam melakukan eksperimen, dan satu orang dari keluarga pengembang, Mueller. Tak lama setelah menyusuri lorong itu, mereka tiba di depan sebuah pintu kecil. Ada alat alarm sihir, gumam Mueller. Raon maju ke depan. Tanpa berkata apa-apa, ia melambaikan tangannya perlahan. Klik, pintu terbuka dengan mudah, tanpa alarm berbunyi. Mueller terpana, namun Chale tidak menunjukkan reaksi. Ia langsung melangkah masuk. Ditemukan, harta karun pertama. Disinilah rahasia terbesar menara ajaib disimpan, 2 proyek penelitian yang dilakukan secara diam-diam. Alat penyimpanan mana berbasis kekuatan kuno. Pengembangan resistensi sihir. Penelitian ini adalah impian Harold. Ia, yang terlahir dengan darah campuran penyihir dan warga tahan sihir, sangat menginginkan hasilnya. Namun, penelitian ini juga bisa menciptakan kekuatan besar bagi warga yang menolak sihir, dan kini, semua itu berada di tangan Chale. Luar biasa, Chale melihat 2 kotak bundar besar dengan lapisan keamanan sihir. Di dalamnya, tersimpan dokumen-dokumen penelitian. Dekat situ, ada sebuah bola besar, seperti telur raksasa, berisi cairan, dan di dalamnya, tampak sebuah benih. Manusia, ini menarik sekali. Raon mendekat dan menempelkan wajahnya pada permukaan kaca, matanya berbinar. Chale menepuk punggung Raon dengan ringan. Kau mau mencoba merawatnya? Boleh, Raon tampak bersemangat. Ya, tapi setelah tumbuh, itu milikku. Kesepakatan, anak naga berusia 4 tahun itu setuju tanpa ragu, senang karena bisa bermain dan bereksperimen, meski hasil akhirnya bukan untuknya. Chale tersenyum puas. Ayo kita kemas semua barang di sini. Tentu saja, aku ingin melihat semuanya. Chale berpikir ia harus menyiapkan laboratorium khusus untuk Raon di masa depan. Nilai dari benih dan materi penelitian ini tidak bisa dihitung dengan uang. Mueller yang berdiri di ambang pintu, masih enggan masuk, bergidik saat mendengar namanya dipanggil. Astaga, kau bahkan tahu nama saya. Ia terus gemetar, matanya berpindah antara naga kecil yang menyulap dokumen dan telur raksasa yang menghilang ke dalam dimensi lain. Tapi Chale tidak peduli dengan kegugupan itu. Ayo kita ke kamar Tuan sekarang. Ya, Tuan, Raon, ada apa, manusia, pasang alat alarm di sini, dan beberapa perangkap sihir juga. Chale tahu, cepat atau lambat lantai 4 ini akan ditemukan, apalagi setelah menara dihancurkan. Barang-barang ini bisa memperkuat Toongka dan para non-penyihir lainnya, hal yang sebenarnya tidak terlalu ia inginkan. Tapi mereka akan cepat binasa dengan cara itu. Raon mulai bekerja dengan gembira. Orang lain tidak boleh dapat semua benda menarik ini. Siapapun yang masuk, harus mati. Chale hanya tersenyum puas melihat semangat anak naga itu, sementara wajah Mueller kian pucat. Setelah semua jebakan dipasang dan ruangan disegel kembali, Chale mencengkeram bagian belakang leher Mueller. Kamar Tuan, Mueller langsung merespons, meski tubuhnya masih meringkuk. Kita harus ke lantai 20 dulu. Chale menggendong Mueller, sementara On dan Hong melompat ke pelukannya. Mereka berbagi ruang di sana. Mueller bisa merasakan kaki depan Hong di punggungnya dan merasa nyawanya hampir melayang. Aku bisa jalan sendiri, ARGH. Belum sempat menyelesaikan kalimat, Chale sudah menggunakan suara angin untuk melesat ke lantai 20.
Setibanya di sana, Mueller terhuyung, kepalanya berputar. On dengan lembut menopangnya. Terima kasih, Miwau. On tersenyum, tapi Mueller malah menghindari tatapan mata rubah itu. Tatapan Chale yang meminta penjelasan membuatnya kembali fokus. Sebenarnya, ada satu lantai lagi di menara. Lantai 21, kamar tuan yang sebenarnya. Tidak, kami tidak menyebutnya lantai 21. Lalu, Mueller menelan ludah. Lantai 0, ruang master menara sihir yang asli. Itu tempat yang bahkan tidak ditemukan aliansi non-wizard. Di Birth of a Hero terdapat satu kalimat pendek tentang itu. Kalua tidak ada yang mengetahui keberadaan ruangan itu. Lantai 0, kami menyebutnya lantai 0. Siapkan itu. Ya, Tuan. Kali ini, Mueller bergerak cepat. Ia tak menangis lagi. Sifat alami kurcaci dan keturunan tikusnya mulai terlihat. Oh, Chale mendesah kagum saat melihat berbagai alat bermunculan dari lantai ruang kerja. Suara roda gigi terdengar jelas. Lalu boom, sebuah ledakan kecil menggema. Namun tidak ada bahaya, yang ada justru rasa bingung. Choi An memandang ke arah menara sihir. Barusan apa kalian mendengar sesuatu? Apa yang kau bicarakan? Minum lagi saja. Haha, iya. Mari kita minum. Halusinasiku saja kah? Mueller, jelaskan. Ya, Tuan, tidak ada yang berubah. Tapi Mueller menunjuk ke arah jendela. Itu di sana. Jendela? Ya, Tuan. Anda hanya perlu melompat keluar. Keluar jendela. Chale memicingkan mata. Kalau begitu Anda akan sampai di lantai 0. Mueller mengangkat kepalanya, menatap mata Chale. Kau tahu akibatnya kalau kau bohong, kan? Cahaya dari batang baja memantul di mata Chale. Mueller langsung mengangguk cepat sambil tersenyum gugup. Lalu, Chale menggendongnya lagi. Aigo, apa yang kau lakukan, Tuan? Katamu aku akan tetap hidup. Chale mengabaikan teriakan panik Mueller. Ia justru menoleh ke arah Raon dan anak-anak kucing sebelum memandang keluar jendela. Dia mendesah pelan sambil menatap tiga pasang mata yang kini menatapnya dengan penasaran. Kamu duluan, ucap Chale tenang. Apa? Teriak Mueller. Tanpa penjelasan lebih lanjut, tubuh Mueller meluncur keluar dari jendela. Namun, alih-alih melihatnya jatuh menabrak tanah, tubuh itu lenyap seolah tertelan udara. Kakak, aku tidak mengerti yang barusan kusaksikan. Hong, mataku masih sehat, tapi itu terlihat aneh. Jangan terlalu meremehkan sihir. Chale langsung melompat menyusulnya, tanpa sedikit pun keraguan. Dan ternyata, ia tidak jatuh menabrak tanah dari ketinggian 20 lantai. Tuk, ada sebuah platform tak kasat mata yang menyambutnya dengan lembut, seperti sihir yang telah disiapkan untuk mengamankan pendaratan mereka. Kurasa ini sihir, gumam Chale sambil mengamati sekeliling. Tepat setelah itu, kamar tersembunyi yang disebut kamar tuan mulai memperlihatkan dirinya. Sebuah ruangan besar muncul dari balik ilusi, dan suara anak-anak pun segera terdengar dari belakangnya. Nuna, aku nggak tahu apa yang sedang kulihat sekarang, kata Hong dengan bingung. Mataku baik-baik saja, tapi ini benar-benar aneh, timpal On. Oh, Raon hanya mengeluarkan satu kata penuh kekaguman. Chale menatap pemandangan di depan mereka dan mulai tersenyum lebar. Lantai 0, dipenuhi oleh emas, permata, peralatan sihir, dan uang dalam jumlah luar biasa. Seluruh ruangan bersinar dengan kemewahan, seolah-olah mereka baru saja masuk ke dalam sarang naga sungguhan. Semua peralatan sihir dipenuhi batu permata, menunjukkan bahwa ini dibuat bukan untuk rakyat biasa, melainkan untuk bangsawan, bahkan mungkin keluarga kerajaan. Namun yang mengejutkan, semua ini tidak digunakan oleh sang penguasa menara, bahkan saat menghadapi kematian. Karena ia tak pernah menganggap kekayaan ini miliknya pribadi, melainkan milik semua orang di menara sihir. Chale menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Ia menyeringai melalui celah jarinya. Hahaha, tawa itu pecah tanpa kendali, keras dan penuh kepuasan. Mueller, yang melihatnya sebentar, kemudian mengalihkan pandangan ke sekeliling. Ia menatap ruangan ini dengan kagum. Meski ia telah bekerja di menara begitu lama, inilah kali pertama ia benar-benar melihat ruangan rahasia ini. Perlahan, ia mengulurkan tangan ke arah bros emas yang terletak paling dekat. Miwau, sebuah suara mengejutkan menyambutnya. On dan Hong menatapnya tajam sambil mengibaskan ekor mereka. Sementara itu, Chale tersenyum lebar saat menatap ketiga anak yang bersamanya.
Kita kaya.